teman-teman dia itu sedang menari dan di telinga saya itu saya mendengar di sini ada suara gamelan tapi bercampur dengan suara menangis. Apakah ini suara dari kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman setiap penonton Iman Naslos. Semoga hari ini kalian tetap sehat ya dan rezekinya dilancarkan. Teman-teman, hari ini saya akan melakukan penelusuran di ini hutan ya teman-teman. Dan tadi jalannya itu gak licin sampai saya jatuh ini. Tapi Mas Heri tadi aman kan Mas? Aman Mas Faul. Ya teman-teman, ini saya dengar-dengar ini ada sebuah cerita yang agak mistis dulunya. Jadi dulu kata warga di sini tuh ada perempuan yang hilang. Nah, setelah kejadian itu, ini terdengar banyak suara seperti gamelan, terus juga gangguan terhadap warga yang lewat di hutan ini. Jadi saya memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi di hutan ini. Dan emang yang saya rasakan sih, aura mistisnya itu udah kerasa kental banget di sini. Mas Dedi udah ngerasain belum? Iya sih Mas Faul. Nah, jadi kita nggak usah kelamaan juga ya karena ini udah mendung dan mungkin bentar lagi hujan karena udah terdengar suara petir. Jadi langsung mulai aja. Mas Edi baca doa ya Mas. Ya Mas Faul. Baik teman-teman, ini langsung mulai aja. Nggak usah kelamaan takut hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di rumah kita baca doa ya teman-teman. Ayo Mas Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati Mas, ini licin takut terjatuh. Nanti rusak kameranya. Ya Mas Faul. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi di sini udah ngerasain apa Mas? Saya sih udah merinding Mas Faul. Ini teman-teman, ini emang mungkin kelihatannya itu kayak biasa aja ya, tapi pas kalian datang ke sini, itu rasanya bener-bener sampai bikin merinding. Ini aja jujur saya itu merinding, cuman saya berusaha menahannya, berusaha menekan aura yang ada di sini biar kita nggak apa-apa, nggak ada gangguan. Baik Mas, ini bentar saya ingin mencoba melakukan sesuatu dulu di sini Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kamu, penghuni sosok yang ada di sini, yang suka mengganggu warga, harap hadir dan temui saya. Bismillah. Ya Mas Faul. Belum ada jawaban Mas, tapi ini saya udah lihat beberapa sosok. Namun aura yang kita cari itu bukan dari sosok tersebut Mas. Sebenarnya banyak di sini seperti ada gandarwo, kuntilanak, pocong, tuyul, wewe gombel banyak Mas, cuman bukan itu yang kita cari karena saya rasa sosok ini tuh bukan mengganggu. Dan ini kan tadi kata warga itu ada suara gamelan di sini, tapi saya belum mendengar suara gamelan ini Mas. Jadi mendengarnya belum Mas? Belum Mas, mungkin lebih masuk lagi kali Mas Faul. Mungkin sih Mas. Ya udah teman-teman, ini langsung kita ke dalam aja ya. Siapa tahu di dalam kita melakukan sesuatu yang agak bikin jawaban saya itu terjawab di sini. Ayo Mas. Sebelum itu. Oh Mas Faul. Siapa itu? Jangan berani mengganggu ya. Kalau berani, wujudkan di sini. Hadapi saya. Aduh, Mas. Mungkin mungkin ini adalah satu sosok yang di sini. Mas jadi dengar tadi? Dengar. Teman-teman dengar nggak? Ini dengar Mas, saya jawab dulu Mas. Saya di sini ada urusan. Saya ingin membantu warga. Jadi tolong kamu jangan menghalangi saya. Jika emang kamu yang mengganggu warga, maka hadirlah di depan saya. Hadir. Jangan berani mengganggu saya. Astagfirullah.
Ini dia malah menantang kita teman-teman. Jadi kita harus temukan sosok ini apakah dia mengganggu kita atau bukan. Ayo. Bentar mas. Mas. Ini. Astagfirullahaladzim. Dicek mas di atas mas. Ada apa Mas Hul? Ini teman-teman, ini Mas jadi mencium bau bunga-bungaan gak mas? Kayak parfum bunga melati dan tapi ada campuran bunga-bungaan mas. Iya sedikit Mas Hul. Nah ini juga, ini saya mendengar ada suara perempuan ini mas. Ada suara perempuan, bukan suara yang tadi besar mas, beda. Ini suara perempuan dan arahnya itu dari arah sana mas. Tidak ada masjid mas. Ayo mas, coba mas, kesini mas. Ayo teman-teman ikutin teman. Hadir. Mas Hul. Udah mas, abaikan aja mas. Saya tahu kok. Tadi yang terbang kan mas. Iya Mas Hul. Abaikan aja. Lebih baik kita fokus ke sosok yang kita cari ini. Ayo mas, maju mas. Ini kayu ditebangnya atau gimana mas? Nggak tahu. Baik teman-teman, ini auranya semakin terasa di sini dan hawanya juga bikin tambah tertekan di sini ya mas. Mas Hul. Hul. Iya mas, ya mas. Ini teman-teman, di sini saya dan Mas Edi itu mendengar suara gamelan ya. Ini lebih ke gamelan Jawa ya mas. Suaranya belum terdengar tapi di kamera terdengar kan mas? Belum terdengar jelas Mas Hul. Cuma didengar, kita terdengar ya mas. Iya Mas Hul. Ini juga mungkin kita udah mulai dekat sama sosok yang kita cari nih teman-teman. Jadi kita nggak usah kelamaan lagi, kita langsung masuk aja ya mas. Saya rasa sih, bentar mas. Dari sana mas, dari sana. Ayo teman-teman, ikut saya. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kayaknya dari arah sini suaranya tadi teman-teman. Soalnya saya coba menerawang dengan jurus pendengaran saya itu dari arah sini. Astagfirullah. Mas, kok tiba-tiba jadi suara menangis ya mas? Ini teman-teman, ini tadi ada suara gamelan. Terus setelah suara gamelan itu selesai, ini ada suara perempuan menangis. Yaudah, nggak usah kelamaan, ayo. Betul mas, dia sudah dekat dengan kita dan gak jauh. Iya. Ini biar saya panggil aja ya teman-teman. Mas jadi baca doa mas. Untuk kamu yang ada di area sini, yang menangis, yang suara gamelan, dan sosok yang kita cari hadir. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Sebelah itu mas. Ini teman-teman, ini saya udah merasakan dengan jelas dan di pandangan saya dengan mata batin saya ini, dia di depan sana. Di arah sana Mas Hul. Ya, ayo teman-teman. Mungkin Mas Edi belum bisa melihatnya, tapi saya udah melihat dengan jelas. Walaupun di sini itu banyak pohon ya teman-teman, tapi saya bisa melihat ke arah depannya lagi. Di belakang pohon itu saya juga lihat. Ini Mas Edi baca doa. Astagfirullah. Baca doa ya mas, jangan sampai nggak baca doa. Mas Edi udah bisa lihat di depan situ. Tapi di kamera belum terlihat Mas Hul. Yaudah, maju lagi mas. Yang penting tetap baca sholawat. Buat teman-teman juga jangan lupa baca doa di rumah. Karena yang saya rasanya sosok ini sangat mengganggu. Dari auranya aja udah kelihatan ini. Tuh,
Mas, coba diperjelas di zoom biar teman-teman di rumah bisa lihat. Ini sosok yang suka mengganggu warga. Kelihatan merah-merah pudar, Mas. Balik lagi, Mas. Mas, jangan melewati pohon ini ya, Mas. Ini batas, Mas kameramen. Kalau melewati ini bisa bahaya, Mas. Siap, Mas Bul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Dia sepertinya sedang menari, Mas Bul. Iya. Ini teman-teman dia itu sedang menari dan di telinga saya itu saya mendengar di sini ada suara gamelan tapi bercampur dengan suara menangis. Apakah ini suara dari kamu? Mas, jangan lupa baca doanya, Mas. Mukanya putih, Mas. Putih, Mas. Mas Bul. Iya, iya, tenang aja, Mas. Kamu kenapa menari? Apakah kamu yang suka mengganggu warga di sini? Dan semua gangguan itu emang dari kamu? Kenapa kamu berani mengganggu warga? Emang apa salahnya sama warga sama kamu? Astagfirullahaladzim. Apa? Coba kamu jelaskan secara detail. Astagfirullahaladzim. Iya, iya. Gini teman-teman, Mas Edi, ini sedikit memilukan ya. Jadi Mas Edi ingat nggak pas tadi saya cerita bahwa ada perempuan yang hilang di sini, pernah hilang. Teman-teman, ini adalah sosok perempuan tersebut yang hilang. Ini adalah arwahnya. Dan dia itu bilang dia itu terjebak di sini, nggak bisa pergi dari sini. Iya, saya juga merasakan aura yang sangat kuat di arah sana. Jadi gini teman-teman, dia bilang itu, di dulu itu sebenarnya itu nggak sendirian ke sini, ada 4 orang. Cuman dia tersesat, tertinggal oleh teman-teman hingga akhirnya dia itu menghilang dan hingga akhirnya dia tuh menghilang lenyap entah kemana, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Dan dia bilang dia ada di sebuah curug, tapi di curug itu ada goa, mayatnya ada di sana. Mungkin nanti kita bisa ke sana buat nyarinya. Dan dia juga bilang katanya, kamu yakin? Kamu jangan bohongi saya. Saya bisa melenyap kamu sekarang juga, bisa menghancurkan kamu sekarang juga. Dan Mas, baik, saya rasa kamu tidak berbohong dan kamu itu jujur. Ini teman-teman, jadi emang dia yang suka mengganggu warga di sini, dan suara gamelan serta tangisan itu juga dia yang membuatnya hingga warga takut. Tapi dia itu tadi cerita ke saya bahwa dia itu dipaksa sama sosok yang jauh lebih kuat dibanding dia. Dan teman-teman tahu, dan Mas Yedi tahu nggak? Ini adalah wilayah dari bagian kerajaan jin. Kerajaan jin, Mas Bul. Iya. Di sini, Mas Bul. Nggak di sini, cuman ini ikut di wilayah bagian kerajaan jinnya, Mas. Kerajaannya itu ada di sebelah sana. Dari arah curug yang tadi saya bilang mayat dia ada, itu ke arah utara. Tapi saya nggak tahu tepatnya. Cuman yang saya rasa di arah sana, dan dia juga bilang di arah sana.
Jadi kamu di sini dipaksa untuk menari di sini. Astagfirullahaladzim. Ini astagfirullahaladzim. Ini teman-teman, ini dia di sini dikurung di sini sama Raja Jin. Dia itu dipaksa menari selama hampir 4 tahun. Sejak dia meninggal, arwahnya dikurung di sini dan dia disuruh menari dengan paksa. Dan dia bilang itu tanpa berhenti sampai sekarang. Bisa dibayangkan 4 tahun menari tanpa henti. Kasihan banget, Bul. Saya bisa melepaskan kamu. Tapi kamu harus ingat, setelah saya lepaskan kamu harus pergi dari sini dan gak usah kembali lagi ke sini. Apa? Kamu minta dihancurkan aja. Sebenarnya. Baik. Jika itu permintaan kamu, saya akan iya, saya akan menurutinya. Ini Mas Edi teman-teman, dia bilang dia minta dihancurkan aja, biar dia itu nggak dikurung lagi. Soalnya dia itu udah lama banget diperbudak sama Raja Jin, jadi mungkin dia itu merasa kesal dan capek hingga akhirnya dia udah putus asa. Saya akan kaburkan. Mas Edi, ini saya akan membantu dia untuk melepas dari kurungannya hingga dia menari selama 4 tahun bisa terlepas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baik. Alhamdulillah. Dia sekarang udah terbebas. Dan kamu seperti janji kamu. Kamu tadi bilang ke saya kamu ingin dihancurkan. Saya akan menghancurkan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini dia punya permintaan lagi, katanya dia ingin dibikin kerudung, mungkin yang dimaksud hijab kali ya, Mas. Saya bisa, tapi pakai apa? Baik. Ini teman-teman, dia bilang dia ingin dibikin hijab untuk menutupi kepalanya karena ya, dia bilang dia udah kangen sama memakai hijab karena dulu dia sebelum meninggal dia juga pakai hijab. Jadi dia ingin dihancurkan dengan cara pakai hijab juga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ini, maaf saya buka sedikit. Kamu jangan marah, nih putih sekali. Bisa kelihatan kan? Ini mukanya benar-benar, dia sepertinya udah sangat kelelahan karena menari terus. Baik, saya akan menghancurkan kamu. Kamu jangan menyesal, ini adalah permintaan kamu sendiri. Mas Edi baca doa, ini saya akan menghancurkan dia. Biar dia bilang dia gak mau lagi diperbudak sama siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu siap? Baik, saya akan lakukan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap-siap kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Edi, baca doa, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Mas. Dia udah pergi. Mas Edi bisa kesini. Udah aman, Mas. Udah aman. Dan auranya juga udah menghilang dari sini, teman-teman. Ini tadi dia berada di sini. Aduh. Ini sebenarnya saya sangat kasihan sama dia. Saya tadi
berniat untuk tidak menghancurkan dia, cuman dia yang minta sendiri, jadi saya hancurkan dia. Dan ini sudah terungkap ya teman-teman, bahwa sosok yang mengganggu di sini adalah perempuan yang tadi, yang hilang. Mungkin tadi dia bilang itu hampir 4 tahun dia menghilang, dan dia itu ditahan di sini, ditahan sama Raja Jin hingga disuruh jadi budak untuk menakuti warga yang ada di sini. Jadi karena dia udah menghilang dan tugas kita udah selesai, mungkin untuk Raja Jin yang ada di sana kita akan urus nanti aja atau besok, karena di sini juga ada urusan lagi ya Mas. Jadi Ya mas, kita juga belum ada persiapan ya mas Bul. ya, dan mungkin juga lokasinya agak jauh, jadi lain kali atau next time kita akan ngurus ke sana. Dan untuk teman-teman yang di rumah, jika kalian punya teman itu jangan ditinggal ya, apalagi di tempat yang baru seperti ini, hutan, kalian main ke hutan atau mau camping, tapi ada teman kalian tertinggal, malah kalian tinggal atau kalian nggak tahu juga, itu kan bahaya. Ya syukur kalau misal dia tertinggal terus ketemu, kalau ya nggak ketemu seperti tadi, kan kasihan. Iya mas Bul, kasihan banget. Ya, dan untuk teman-teman ini langsung saya tutup aja. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan udah berdoa sama kita. Kita tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doanya. Ayo Mas Edi. Iya mas Bul. Ini Saya jangan tinggal loh mas. enggak Mas, tenang aja, kan saya sama Mas Edi cuma berdua. Ini udah aman Mas, cuman masih banyak sosok tapi nggak mengganggu Mas. Iya mas Bul. Ayo Mas, pulang aja Mas.